udah muncul Kain, bisa dimulai. Ya, sebelumnya maaf ya, jadi gak nyaman karena koneksi sayanya lagi jelek. Saya mulai ya. Selamat siang semuanya. Siang Kak. Ya, Siang, jadi Kak. hari ya selamat siang. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tes inteligensia umum atau bisa disingkat atau paling sering didengar itu sebagai TIU. Nah, sebelum mengenal TIU saya jelasin dulu sedikit terkait pembobotan nilai. Disampaikan bahwa untuk materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab itu benar 0. Jadi kawan-kawan di sini kalau mengisi betul itu nilainya 5, tapi kalau salah sama nggak jawab itu 0. Jadi bobotnya emang besar banget ya. Bobot nilainya 5. Nah, di sini TIU dimaksudkan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal. Ada yang tahu verbal itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada Kak, lanjut. Ada ya? Jadi verbal itu lisan ya. Jadi kalau kawan-kawan ngobrol itu disebutnya verbal. Terus ada numerik dan figural. Nah, soal yang diujikan terkait kemampuan verbal antara lain analogi, silogisme, dan analitis. Udah nggak asing ya sama materi analogi, silogisme, dan analitis ini kayak gimana. Jadi intinya mereka ini menganalisis suatu wacana atau teks. Nah, tes inteligensi umum bertujuan untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap kata. Kayak tadi saya sampaikan di sini, jadi verbal seseorang itu dites ini. Kemampuan ini berguna dalam menghadapi dunia pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga nasional maupun pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 dalam hal memecahkan masalah dan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang merupakan hasil dari pertimbangan menggunakan akal dan penalaran. Jadi di sini kawan-kawan selain melatih verbal dan mengutuk verbal di sini juga kawan-kawan harus akal dan penalaran itu harus di atas rata-rata. Makanya ada TIU nih tipsnya. Yang pertama itu biasakan menggunakan KBBI. Nah, ada yang belum tahu KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sekarang udah diperbarui dan banyak kosakata yang baru juga. Terus perbanyak membaca buku artikel baik fiksi dan non-fiksi. Nah, fiksi itu kan buku yang nyata ilmiah. Kalau non-fiksi itu kayak cerita, dongeng, novel. Nah, kawan-kawan biasanya mengenal kosakata yang lain juga yang misalnya belum sering didengar bisa dari non-fiksi. Biasanya non-fiksi itu para penulis pakai bahasa yang emang jarang digunain secara umum gitu. Terus menonton dan membaca berita. Nah, menonton juga bisa menambah kosakata. Karena sekarang film-film bahasa Indonesia juga banyak menggunakan bahasa slang, bahasa daerah yang diplesetin jadinya bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang banyak bahasa daerah yang masuk ke KBBI, jadi bahasa kosakatanya jadi ada maknanya, kayak gitu. Nah, ini untuk materinya ada 4, ada sinonim, antonim, analogi, dan logika penalaran. Jadi kawan-kawan udah tahu ya sinonim itu apa, antonim itu apa, analogi itu apa, logika penalaran itu kayak gimana. Nah, tapi saya percaya di sini kawan-kawan pasti bakal sulit, nggak sulit sih, eh butuh proses yang lama untuk di sinonim, analogi, dan logika. Karena antonim itu sangat mudah menurut saya, karena antonim itu kan lawan ya, lawan kata. Jadi lawan kata itu gampang dicari, sedangkan sinonim kita ngerasa si maknanya sama, dijapu, tapi ternyata sinonimnya bukan itu. Nah, kalau analogi kan persamaan kata. Kadang persamaan kata tuh kita belum tahu ruas yang sebelah kiri itu maksudnya apa, ruas kanan itu sesuai gak sama ruas kiri, kayak gitu. Terus logika penalaran itu silogisme yang tadi untuk menyimpulkan suatu kalimat yang bisa menghasilkan suatu hasil simpulan, tapi secara uh, 3 kalimat gitu. Nah, ini udah ya sama kayak yang tadi. Kita lanjut materi sinonim yang pertama. Nah, sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Nah, di sini kawan-kawan pasti ya nih sinonim itu susah dicari. Nah, kadang kita nyari tahunya tuh bisa dari KBBI dulu. Nah, sebelum dari KBBI bisa kawan-kawan cari makna lainnya itu di Thesaurus. Nah, di Thesaurus itu banyak sinonim yang tertera gitu. Sinonim dapat disebut juga sebagai persamaan kata atau padanan kata. Di sini maksudnya padanan kata itu posisinya sama gitu. Jadi maknanya nggak akan beda.
Terus ada dua syarat untuk kata dapat dikatakan sebagai sinonim, yaitu memiliki kemiripan hampir menyeluruh dan suatu yang ada di luar kemiripan itu dianggap penting dan tidak banyak berpengaruh. Lanjut, nah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sinonim. Pertama, perlu diperhatikan kesamaan makna yang digunakan dalam membicarakan sinonim tidak mesti secara utuh. Jadi maksudnya di sini apa ya? Sinonimnya cantik, ada juga kan yang lain gak harus anggun gitu, tapi manis gitu. Itu nggak utuh kan. Jadi cantik sama manis emang kalau di maknanya emang beda. Cantik ya seorang yang menawan, paras yang eh, enak dipandang. Sedangkan manis kan kita langsung ngehnya ke yang manis-manis tuh minuman, gula, kayak gitu kan. Tapi secara harfiah gitu sinonim juga, si kata cantik ini bisa jadi sinonimnya manis, kayak gitu. Hubungan makna antara dua buah kata yang bersemi bersifat dua arah. Jadi ya tadi maknanya itu tetap makna yang kata awal, kayak tadi kata cantik. Istilah persamaan kata atau sinonim digunakan karena pertindih pada kata-kata bersinonim itu cukup sehingga menyebabkan kemiripan fungsi kata-kata. Pertindihan yang tidak luas tidak masuk dalam sinonim karena adanya perbedaan yang mendasar pada kata-kata itu. Di sini paham ya maksudnya? Lanjut. Nah, jenis-jenis yang pertama itu ada mutlak, semirip, selingkung. Nah, untuk yang mutlak itu kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan atau tanpa mengubah makna struktural dan leksikal. Nah, di sini struktural dan leksikal itu maksudnya eh, kata-katanya beda jauh, tapi maknanya tetap itu gitu. Nah, ini ya contohnya kosmetik itu alat kecantikan. Beda jauh kan sama maknanya, tapi sinonimnya yaitu kosmetik, alat kecantikan. Kalau di bahasa Inggrisnya make up kayak gitu. Terus laris, laku. Ini masih ada L sama A-nya gitu di depannya ya. Kalau secara leksikal itu secara huruf. Lalu ada yang semirip, kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks pembahasan tertentu tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikal dalam rangkaian. Ini nggak beda jauh sinonimnya. Lahiriah, jasmaniah. Biasanya kayak gitu. Jadi ada kosakata yang hampir mirip, tapi emang itu sinonimnya. Terus yang selingkung, kata-kata yang dapat saling mengganti dalam suatu konteks bahasan tertentu saja secara struktural dan leksikal. Ini sinonimnya tuh kadang nggak beda jauh gitu. Jadi lemas, lemah, jadi cuma ada perbedaan di akhirnya aja, tapi itu sebenarnya sinonimnya. Jadi sinonim itu sebenarnya bisa kadang itu maknanya, kadang itu juga bisa persamaan katanya. Nah, ketidakmungkinan kita memakai sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim. Nah, yang pertama itu perangkat sinonim yang salah satu anggotanya berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing dan yang lainnya terdapat di dalam bahasa umum, misalnya konde dan sanggul, domisili dan kediaman. Nah, biasanya si konteks konde dan sanggul itu enaknya orang tuh kayak gimana sih kebiasaannya gitu. Kayak kita nyebutnya kalau buat orang yang nggak pernah nyebut konde enaknya sanggul, tapi kan sebenarnya sinonimnya sama kayak konde, itu dari bahasa daerah. Nah, domisili juga kan biasanya ini ada di formulir-formulir kayak gitu, jarang gitu di prom sekarang kediaman, tapi dosimili gitu. Terus perangkat sinonim yang pemakaian bergantung kepada langgam dan ras bahasa, misalnya darah, gadis, cewek, atau di sini mati meninggal. Nah, ini juga sesuai konteksnya. Jadi sinonim itu berguna untuk pemakaian konteks kita secara verbal dan tertulis. Misal kita lagi ngobrol sama orang gitu. Terus enaknya si teman lawan bicara kita itu disebutnya kita lagi ngomongin orang tapi enaknya ngomonginnya gadis gitu. Atau biar agak santai bilangnya cewek gak apa-apa, yang penting maknanya sama kan. Nah, beda sama ini. Ini harus lihat konteks yang lawan bicaranya apakah sedang berduka, apakah kita emang lagi ngebicarain orang yang emang gak ada atau gak ada kerabat. Ini mati untuk hewan ya. Nah, misalnya saya ngomong, ya kebetulan bapak itu udah wafat gitu, atau turut berduka cita ya atas kewafatan. Itu kan lebih enak. Kalau meninggal itu konteksnya kita sama kerabat, sama teman dekat enak gitu. Sinonim itu fungsinya pertama untuk fungsi yang lainnya untuk kayak gitu ya. Terus perangkat sinonim yang berbeda makna emotifnya, tetapi makna kognitifnya sama. Misalnya negarawan dan politikus. Ini beda kan? Beda jauh gitu. Ini kayak yang tadi
contoh edi jenis di mutlak. Ini beda, negarawan sama politikus beda jauh gitu ya dari pola sama leksikalnya, tapi maknanya sama. Terus perangkat sinonim yang pemakaian terbatas pada kata tertentu, misalnya busuk, basi, tengik, asap, dan apek, memiliki makna yang sama yakni buruk, tetapi tidak dapat saling menggantikan karena dibatasi persandingan yang dilazimkan. Di sini juga sama konteksnya, dari sini sampai sini itu si sinonim ini tuh penggunaannya enaknya kayak gimana gitu. Kalau ngobrol pasti enaknya bilang itu makanan itu basi gitu dibanding busuk gitu. Kalau di depan banyak orang, banyak halayak umum gitu. Beda sama ini ya. Ini tuh kalau ngomongin misalnya ngomongnya di belakang aja gitu. Nah, itu fungsi sinonimnya biar enak gitu secara verbalnya. Terus perangkat sinonim yang maknanya kadang-kadang tumpang tindih. Nah, ini tadi misalnya bumbu dan rempah-rempah, bimbang dan cemas. Nah, ini bumbu dan rempah-rempah itu sinonim. Tapi kadang beberapa orang kan kayak bumbu ini sama aja isinya rempah-rempah gitu. Terus ada bimbang dan cemas, ini sama. Nah, ini ada pembagian atau perangkat sinonim. Yang pertama, dijelasinnya secara singkat aja. Pertama ada faktor bidang, faktor nuansa, faktor sosial, faktor tempat, dan faktor waktu. Nah, si pembagian sinonim ini menyesuaikan dengan konteks atau misalnya kalau di buku fiksi itu pasti kata-katanya disesuaikan dengan tempat, sosial, dan nuansa dan bidangnya. Kecuali non-fiksi juga disesuaikan gitu. Jadi sinonim itu kedudukannya punya kedudukan masing-masing gitu. Lanjut ya. Nah, ini tips dan triknya. Yang pertama, untuk mengetahui sinonim ya. Maaf. Memerlukan pengetahuan akan pembenaran kata yang luas. Peserta sebaiknya banyak membaca buku dan surat kabar yang paling utama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sinonim terjadi atas kata-kata serapan dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa daerah, istilah sains teknologi, kedokteran, politik, dan lainnya. Jadi selain pendaharaan kata dalam kamus, sebaiknya peserta juga meluas kewawasan dan istilah umum. Baca juga kamus istilah sebagai bahan baca, butuh ketenangan berpikir, segera tinggalkan jika tidak tahu dan jangan berlama-lama mengerjakan. Itu tipsnya ya. Jadi untuk mengetahui pendaharaan sinonim itu banyak buku sebenarnya, banyak buku fiksi dan non fiksi yang tadi karena sinonim itu kadang gak apa ya, gak selalu bahasa Indonesia gitu. Kadang ada serapan dari bahasa daerah, ada serapan bahasa asing atau bahasa teknologi, kayak ini disebutin ya istilahnya. Nah, ini ada contoh. Ada yang mau jawab gak? Ini ada kata contoh cantik. Di sini jawabannya ada anggun, tidak jelek, pesona, centil. Jawaban yang tepatnya apa? Ada yang mau bantu jawab? Anggun, Kak. Ya, betul. Kenapa anggun? Mau ngejelasin nggak? Kenapa enggak pesona atau tidak jelek? Kalau anggun itu kayak menawan, lebih ke paras. Ya, betul, betul. Nah, ini ya, sinonim itu kadang menjebak. Ini masih mudah. Kadang untuk soal di sinonim tiu itu sangat mendekati jawabannya. Kadang bisa aja ini anggun, indah, molek, centil. Bingung kan? Ini indah sama molek tuh termasuk cantik gitu kan. Kalau kitanya ke distract gitu kan sama yang cantik tuh kayak gimana. Sedangkan kalau kayak gini, kita pasti fokus ke jawaban A, anggun. Gitu ya. Jadi udah tahu ya tips untuk mencari sinonim itu kayak gimana. Cari jawaban yang paling mendekat atau kalian bisa nyilang gitu. Centil enggak deh. Cantik mah enggak centil gitu kan. Atau pesona juga bukan. Pesona tuh enaknya buat pemandangan deh gitu. Tidak jelek ya, enggak jelek gitu kan sinonimnya berarti. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada gemoy. Gemoy itu termasuk bahasa slang atau bahasa kekinian. Ada yang tahu maknanya apa? Atau sinonimnya? Gemas. Gemas, ya. Melisa mendekati. Ada yang mau jawab yang lain? Boleh? Gregetan. Ya, betul. Jawabannya itu gregetan. Kenapa nggak gemas? Jadi gemoy itu maknanya emang gemas. Tapi untuk sinonimnya itu gregetan. Karena si gemas ini adalah maksud dari bahasa lain istilah gemoy. Kayak gitu. Awas ya. Sampai kejebak lagi. Jadi kadang si soal tiu itu, ini sama nih.
sama ini, sama si gemas sama gemuk itu sama sebenarnya. Cuman karena kita biar nyari ke pendekatan istilahnya, jadinya ke distriknya ke gemas gitu. Padahal gemuk itu kan bahasa slangnya dari gemes gitu kan. Nah, maknanya makna sinonimnya itu gregetan, istilah lainnya itu gregetan kayak gitu. Terus ini coba ini karena belum sengaja saya belum kasih jawabannya. Kalau putus itu sinonimnya apa? Ada yang mau jawab? Mengakhiri, Kak. Mengakhiri. Terus ada yang mau jawab lagi? Selesai. Selesai. Terus? Ada lagi? Berhenti. Mengakhiri, selesai, berhenti. Terus? Satu lagi? Biar 4 pas. Bubar. Apa? Bubar. Bubar ya? Mengakhiri, selesai. Tadi satu lagi apa? Selesai. Selesai. Tadi apa ya? Lupa. Bubar. Bubar. Satu lagi. Tadi Pisah-pisah. apa ya? Oh, pisah. Nah, ini betul semuanya sinonim. Tapi kalau misalnya ada jawaban putus itu berakhir, kalian mau jawab yang mana? Dari keempat opsi ini, kalian mau jawab apa? 5, ada jadinya ada berakhir. Kalian mau jawab yang mana untuk sinonim putus ini? Ayo. Pisah. Oh, ada yang mau jawab pisah katanya. Ada yang lain? Berakhir. Berakhir. Ada lagi? Udah? Mengakhiri. Nah, untuk putus ini sinonimnya itu berakhir. Kenapa? Karena mengakhiri itu suatu yang mengakhiri itu kan jadinya ini ada kata depan me. Selesai itu iya bisa, bubar juga bisa, tapi putus itu kan adanya suatu udahan gitu ya. Kalau secara bahasa sehari-hari udahan gitu kan. Untuk bahasa yang formalnya itu berakhir lebih enak karena untuk mengakhiri bisa, tapi ini lebih enak pakai imbuhan ber. Kalau mengakhiri itu kayak kalian melakukan aktivitas tapi berakhir gitu. Iya, jadinya kata kerja. Nah, udah ya. Di sini udah paham belum sinonim? Dari mulai bagaimana sinonim itu hadir, jenis-jenisnya, penggunaannya. Paham? Lanjut ya. Kak, boleh izin bertanya? Oh, boleh. Berarti yang dicari itu pendekatan dari artinya ya? Iya. Yang lebih. Iya, betul. Yang lebih tepat. Jadi kadang itu sinonim itu kan jawabannya tuh kadang kayak gini. Kalau di TIU itu pasti kayak polanya tuh kayak yang contoh putus ini. Berakhir, selesai, bubar, pisah. Sama semua kan. Jadi kita bingung. Putus itu selesai, iya. Bubar, kayak apa kan gitu bubar. Kayak kegiatan. Ini termasuknya kegiatan yang dibubar gitu. Pisah, kayak ini mah ada pertemuan, terus berpisah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cari tahu tentang sinonimnya itu diisi dulu di coret-coret dulu. Misalnya pisah itu enaknya buat pertemuan, bubar itu berarti ada kerumunan gitu kan. Terus selesai itu berarti ada yang memulai, ada yang berakhir gitu. Sama sih kayak ini, cuman untuk si putus ini kalau di thesaurus, karena putus ini kan sebenarnya kalau kita mengenal secara sehari-hari itu sebuah ikatan ya. Kalian pacaran terus putus. Atau bisa kalau di bahasa lebih formalnya putus itu kan berakhir gitu kan. Untuk di bahasa formalnya putus hubungan, bukan hubungan kalian, maksudnya putus hubungan sesuatu, misalnya ada kontrak gitu. Ngerti kan? Nah, kalian kalau misalnya ya baik kalau ngerti. Jadi kalau misalnya mau cari tahu tentang sinonim ini, download aja Thesaurus sama KBBI. Jadi kalian pertama itu di KBBI, kalau kalian misalnya nyari kata cantik, nanti ada maknanya dulu, yang titik 2, nah baru nanti selanjutnya itu ada sinonimnya.
Nah, kalau kalian masih bingung, bisa searching di thesaurus, maaf. Nah, nanti kalau kalian tinggal ngetik, itu nanti ada yang paling pertama itu pasti jawaban yang tepat. Nah, thesaurus itu biasanya sinonimnya banyak, bisa sampai 15 sinonim. Tapi biasanya yang diambil pertama oleh Q itu yang paling depan. Ingat ya, aplikasi thesaurus namanya. Itu aplikasi untuk mencari sinonim. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup, Kak. Lanjut kita ke antonim. Nah, saya percaya untuk materi antonim itu kawan-kawan udah paham betul karena paling gampang menurut saya. Dan tips dari saya juga mending kerjain dulu antonim. Kalau misalnya di TIU kan pasti sinonim dulu, apa-apa dulu, mending antonim dulu. Karena ini paling mudah menurut saya ya. Di sini antonim itu ada menjadi 5 bagian. Pertama, antonim pengembangan kosakata atau urutan antonim termudah. Ini mah gampang banget ya gitu. Atas, bawah, besar, kecil. Paham kan? Terus ada antonim yang disebut prefix. Prefix itu sebenarnya emang agak sulit sih. Progresif arah kemajuan, lawan katanya regresif arah kemunduran. Ini tuh lebih kata-kata ilmiah gitu ya. Kata-kata yang sangat harus dicari di buku kamus besar gitu. Ini pretes sebelum, protes sesudah. Jadi antonimnya pasti ini. Antonim pretes apa? Protes. Antonim moral, amoral, kayak gitu. Pretes itu jadi kosakatanya yang hampir mirip. Ingat ya, si hurufnya hampir mirip. Lalu ada antonim terbentuk dari sufiks. Nah, sufiks itu paling gampang juga. Ada wartawan, wartawati, peragawan, peragawati, pemuda, pemudi, putra, putri. Terus apa lagi? Cewek, cowok. Ini tuh kayak lebih ke gen gitu ya. Paham? Lanjut, keempat itu ada antonim ditelaah sebagai adjektif atau kata keadaan. Di sini ada kuat, berarti lemah, ada tebal, berarti tipis, gemuk, kurus, tinggi, pendek, kayak gitu. Itu adjektif atau kata keadaan. Terus ada antonim sebagai bagian dari analisis kata. Penggunaan penggantian dan peninjauan secara kontinu, menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. Di sini contohnya fiksi, fakta. Tadi saya udah jelasin fiksi itu kayak gimana, non-fiksi itu kayak gimana. Terus ada konotasi, denotasi. Konotasi itu makna yang tidak sebenarnya, denotasi itu makna yang sebenarnya. Ada prosa, ada puisi. Prosa itu karya sastra yang panjang, kalau puisi itu karya sastra yang pendek ya. Kalau misalnya ingin mudah dimengerti, ada tragedi, ada komedi. Berarti ada tragedi yang mengganaskan, ada komedi, berarti ada yang lucu, ada prolog, ada epilog, ada awal, ada akhir. Di sini paham? Antonim mudah ya? Nah, ini jenis-jenisnya. Ada berpasangan. Di sini berpasangan, biasanya berpasangan itu kayak gini. Dosa, suci. Putih, hitam. Kayak gitu. Berarti kan ada malaikat, ada iblis. Gitu. Lalu ada melengkapi. Melengkapi itu kata-kata yang secara makna bertentangan, tetapi kehadiran makna salah satu kata bersifat melengkapi kehadiran makna lain. Ada pertanyaan, ada jawaban. Ada, terus contoh yang lain apa ya? Ada hati, ada seorang, kayak gitu. Bisa kali ya. Terus ada berjenjang. Berjenjang itu jadi berurutan dari dingin, hangat dulu, terus panas. Tapi biasanya kalau misalnya di soal langsung aja ke yang akhirnya. Dingin, panas. Tinggi, pendek, jauh, dekat gitu. Langsung lembah, gunung, kayak gitu. Nah, ini ada ragam untuk ini sebenarnya sama kayak yang tadi. Tapi ini lebih ke sifat dan penggunaannya kayak gimana. Di sini ada antonim komplementer, disebutnya hidup, ya lawannya mati, jahat, baik, siang, malam. Terus antonim perbandingan, tidak senang berarti sedih, lebih besar, kurang kecil. Terus ada antonim relasional, guru, murid, pengajar, pelajar, majikan, pegawai. Terus antonim resiprokal, membeli, menjual. Paham ya? Menurut saya ini antonim mudah.
Terus ini ada touch and click-nya. Tes ini adalah tes untuk mencari lawan kata dan bukan sinonim. Sering sekali peserta lalai menjawab, jadi perhatikan benar apa yang diminta oleh soal. Seperti tes sinonim soal yang dirugikan merupakan campuran dari istilah-istilah sains, teknologi, matematika, dan sebagainya. Nah, di sini kawan-kawan harus tetap mencari kosakata dari istilah-istilah kayak tadi, istilah bahasa Inggris, bahasa daerah, teknologi, politik, ilmiah, yang kayak gitu-gitu. Selain itu juga terdapat kata serapan dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nih, itu kan ya. Setidaknya ditambah dengan banyak membaca surat kabar untuk mengetahui istilah umum yang sering digunakan, terbanyak mengetahui di bidang umum. Baca juga kamus, butuh ketenangan berpikir. Nah, sama kayak tadi ya. Jadi, untuk simpulannya, untuk sinonim dan antonim itu kawan-kawan harus nggak banyak banget sih, baca aja tentang kalau novel itu ternyata penggunaan bahasanya itu kayak gimana, sinonimnya itu kayak gimana, oh berarti antonimnya itu kayak gini. Kalau di buku fiksi itu ternyata kayak gini, kayak gitu. Jadi kalian kawan-kawan tuh tahu di buku pelajaran misalnya, oh ternyata ini tuh sinonimnya tuh ini, kenapa ya aku nggak ngeh, kayak gitu. Berarti ya, kita lanjut ke analogi, persamaan kata. Persamaan kata. Pertama, tes analogi bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengetahui persamaan hubungan antar dua kata. Dengan tes ini, kemampuan seseorang akan dinilai terutama mengartikan arti sebuah kata, fungsi kata, hubungan antar kata, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata yang lain. Nah, ini analogi itu ada sambungannya gitu. Jadi, sinonim sama antonim itu berguna di tes analogi ini. Dari kata-kata yang sebelumnya kita pelajari, ketahui, jadinya kita harus tahu si arti kata tersebut, fungsinya itu kayak apa, hubungan nilainya itu kayak gimana. Nah, ini dihadirkan di analogi. Kayak misalnya tadi, contohnya kalau bisa di persamaan kata ya. Kayak contohnya ini misalnya. Hidup mati, bisa di persamaan katain jadi apa? Kalau hidup berarti ada mati. Terus selanjutnya itu misal ada kekal, abadi. Sama kan? Ada kekal, ada fana. Kekal itu kan terus gitu. Fana itu berakhir. Kayak gitu bisa. Jadi nyambung ada analogi. Jadi sebelumnya kawan-kawan cuman paham satu kata, satu makna. Jadinya harus memahami dua kata. Kita harus merumuskan hubungan antara kata-kata yang diberikan dan kemudian mengidentifikasi pilihan jawaban yang mengandung kata-kata berkaitan satu sama lain. Berarti sama kan kayak tadi sinonim ya? Nah, ini pertama bentuk pengenalan induktif di mana kesimpulan mengenai sesuatu kejadian orang objek karena kemiripannya dengan benda-benda lain. Dua, pola perbandingan kata-kata yang sepadan, kata-kata di ruas kanan memiliki kesamaan pola dengan kata-kata di ruas kiri. Pola perbandingan dari masing-masing kata akan sangat menentukan ketepatan dari padanan kata yang akan dipilih. Umumnya ruas kanan sebelum dan ruas kiri sesudah memiliki kesamaan pola sehingga jika dimasukkan dalam kalimat, kata-kata di ruas kanan dengan kata-kata di ruas kiri akan memiliki kalimat yang sepadan. Kayak tadi ya, ada hidup mati, berarti ada kekal, ada fana. Ngerti kan? Berarti kalau ada kehidupan, ada kematian. Ada kekal, ada fana. Berarti ada kekekalan, berarti ada yang tidak akan kekal selamanya. Kayak gitu. Ciri-ciri analogi. Tidak boleh persis sama jelasnya. Kejelasan dan penjelasan tentang B dicontoh untuk menjelaskan menyelesaikan A. Ibaratkan bukan perumpamaan ibarat dan sebuah proses. Proses merancang bukan hanya satu, salah satunya adalah ibaratan sekaligus sebagai sumber ide, namun bukan hanya sumber ide, tetapi juga menentukan macam proses untuk menggarap. Ibaratan harus diciptakan oleh imajinasi atau intuisi. Ibaratan sebagai proses pengarang mempunyai macam yang tidak terbatas jumlahnya, setiap orang boleh bisa mencari atau membuat ibaratnya sendiri. Jadi maksud dari sisi analogi itu, pasti kita harus mikir yang sepadan dengan ruas kiri itu apa, atau yang ruas kanan itu sebenarnya menjelaskan apa gitu. Paham? Paham, Kak. Oke, nah, biar kebayang langsung aja ya. Sebenarnya ini nggak singkat aja ya, karena kita ngejar waktu buat yang nanti silogisme. Yang pertama ada analogi induktif, yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada dua fenomena, kemudian ditarik kesimpulannya. Bahwa apa yang ada pada
fenomena pertama terjadi juga fenomena kedua. Nah, di sini langsung contohnya ya. Ada pilot pesawat, supir mobil. Di sini ngerti kan maksudnya? Iya, Ngerti Kak. nggak? Ngerti. Oke, jadi pilot berarti mengendarai pesawat. Supir berarti mengendarai mobil. Berarti ini tuh untuk sebutan yang membawa kendaraannya. Di ruas kiri kalian berarti ini kanan aja. Jadi di ruas kanan ini harus sepadan dengan ruas kiri. Kayak gitu. Terus, analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Nah, ini contohnya ada sinergitas negara, kepala negara, sinergitas pikiran manusia. Nanti kan maksudnya ada negara, berarti ada kepala negara. Ada pikiran, berarti ada manusianya gitu. Paham? Paham, Kak. Oke. Ini tips and triknya. Pasti tentang Q itu perbanyak membaca. Pertama, identifikasi kata-kata yang ada di soal, kemudian kelompokkan kata-kata tersebut dengan bidang yang dibicarakan. Apabila ada yang berbeda dari kelompok kata-kata yang coba Anda kumpulkan, maka itulah jawabannya. Mulailah dari soal yang ada gampang, anggap mudah, hubungkan kata-kata yang tersedia di soal dengan sebuah kalimat. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kalian tuh bisa cari tahu dulu sebenarnya maksud dari ini tuh apa. Misal ini tuh jadi gak ada. Kalian jadi bingung kan? Aduh, kalau ini. Terus biasanya di contoh tadi itu ada 3 ruas yang kosong. Kalian harus mikirin kan sebenarnya yang jawaban yang paling tepat itu apa gitu. Nah, ini langsung ke contoh. Coba untuk contoh persamaan. Nih, ada laut, samudra, ada kabupaten, provinsi. Pembahasannya, laut bagian dari samudra, kabupaten bagian dari provinsi. Jadi di sini kalau dari ruasnya udah ketahuan, paham gitu kan? Paham ya rumusnya? Laut, samudra, berarti samudra itu bagian dari laut, provinsi berarti bagian dari kabupaten. Kabupaten itu termasuk dalam bagian dari provinsi kayak gitu. Nah, ini ada contoh. Coba ada yang bisa jawab nggak? Narsis titik-titik kece titik-titik. Yang mau jawab? Narsis titik-titik kece titik-titik. Jawabannya ada branded, lokal, keren, terkenal, populer, badai, normal, hiperaktif, baik, bagus. Coba. Jadi narsis sama kece itu hampir sama sebenarnya. Cuman padannya. Ya, ada 2 orang jawab. Cek, kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Ini jawabannya. Narsis merupakan sikap kepercayaan seseorang yang sangat percaya diri, lumrahnya narsis mudah populer. Orang yang kece biasanya berpenampilan badai. Maksudnya badai itu wah gitu ya kalau dilihat tuh. Maksudnya dalam berpenampilan yang sangat bagus. Jadi jawabannya C. Betul ya. Ini yang jawab tadi Devi, Stan, sama Salma. Berarti kalian udah paham ya gimana rumus persamaan kata itu kayak gimana gitu. Apa yang ada di ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Kayak gitu. Kosakata itu harus kayak gimana gitu. Biar jadi kalimat yang sepadan. Paham ya? Jadi ini tuh sebenarnya di persamaan kata itu kayak sinonim gitu. Kalian tinggal melengkapi ruas yang kosong gitu. Lanjut ya. Ini pembahasan selanjutnya itu agak panjang. Dan menurut saya ini salah satu materi yang sulit. Karena saya juga harus terus baca berulang sampai harus mengetahui beberapa rumus yang harus dipelajari. Nah, logika penalaran. Ini emang menurut saya salah satu materi yang bakal banyak ngabisin waktu untuk nulis dan berpikir. Ya nggak? Kalau di SBM itu mungkin untuk masuk ke PTN ini termasuk ke soal
yang sangat panjang. Kita harus baca beberapa teks, langsung dicari datanya, terus dicari paragraf utamanya tuh kayak gimana, gagasan utamanya tuh kayak gimana, ibaratnya kayak gitu logika penalaran. Nah, yang pertama, dari logika penalaran itu ada 4 bagian. Pertama, ada ingkaran dari pernyataan, merupakan pernyataan yang mengingkari pernyataan sebelumnya. Sulit ya dari sini juga. Yang kedua, ada kuator universal, ditandai dengan kata semua. Ini kata kuncinya ya. Semua. Kuator eksistensial ditandai dengan kata beberapa, terdapat, dan sebagian. Implikasi ditandai dengan adanya pernyataan dengan kata hubungan jika maka. Contoh, saya wanita orang Bandung. Orang Bandung tinggal di kota. Silogismenya jadi gini, sebagian wanita Bandung tinggal di kota. Paham sampai sini? Paham nggak? Ada yang mau nanya dulu? Nggak? Mau langsung? Slide-nya udah Belum, ganti Kak. belum ini? Udah. Oh iya, udah. Kok balik lagi? Ini aja ya, biar udah. Tadi udah. Ini adalah ingkaran dan negasi. Ingkaran atau negasi adalah pernyataan baru yang merupakan lawan dari pernyataan semula. Pernyataan semula bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Bingung ya? Jika pernyataan P nilai benar, maka ingkarannya Bingung, Kak, bernilai bingung. S. Ya, kita ini dulu ya. Jika pernyataan bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Nah, ini contohnya. Hari ini hujan turun. Berarti pernyataan selanjutnya apa? Hari ini tidak turun hujan. Kuncinya itu kunci untuk ingkaran dan negasi itu tidak. Ya. Nih ya, kunci ingkaran negasi itu pertanyaan pertama itu benar, pernyataan kedua itu salah. Ya. Contoh yang kedua, ibu pergi menggunakan mobil. Berarti pernyataan selanjutnya, ibu pergi tidak menggunakan mobil. Nah, tapi untuk ingkaran dan negasi itu di soal itu jarang hadir. Yang bakal hadir itu pasti tentang kuartor implikasi, sama silogisme untuk menyimpulkan. Biasanya banyak soal yang hadir di TIU itu bakal banyak implikasi. Yang nanti itu harus ada, misalnya kata awalnya semua, atau tentang pekerjaan seseorang, atau tentang biasanya soal TIU itu semua siswa yang kayak gitu. Semua orang biasanya kayak gitu. Pernah lihat gak soal yang kayak gitu? Masih bingung, Kak? Iya, emang untuk ingkaran dan negasi itu singkatnya ya, mudahnya gini. Untuk di soal nanti biasanya ada pernyataan, gak mungkin kayak gini sih, ini mudah banget ya kalau untuk satu pernyataan satu kalimat. Biasanya ada 2 kalimat yang itu tuh benar. Misalnya gini, hari ini turun hujan, Dita membawa payung. Berarti jawabannya apa? Ada yang mau jawab? Hari ini turun hujan. Hari ini tidak hujan dan tidak membawa payung. Nah, itu bisa. Kayak gitu. Ingkaran negasi itu tinggal nambahin kata tidak. Ingat ya. Ingkaran negasi itu tinggal menambahkan kata tidak. Tapi di TIU itu, ingkaran negasi itu sangat minim untuk hadir di soal. Karena menurut saya ini juga mudah. Menurut saya ya. Karena hanya untuk menambahkan kata tidak itu udah mendapat jawaban. Kita lanjut ya ke yang lain. Nah, ini kuartor universal dan eksistensial. Ini menurut saya susah rumusnya. Kita penjelasannya aja dulu ya. Kuartor universal biasa disebut kuartor umum adalah bentuk ungkapan yang menyatakan keseluruhan dan biasanya ditulis dengan kata semua atau setiap. Nah, ini di soal TIU pasti bakal ada. Karena biasanya semua siswa yang hadir memakai tas biru. Soalnya misalnya kayak gitu. Setiap siswa harus memakai tas berwarna oranye. Nanti kalian harus nyari kan simpulannya. Ada 2 posisi gitu. Si siswa itu harus pakai tas biru atau tas oranye. Berarti nanti simpulannya bakal kayak gini jawabannya. Semua siswa yang hadir harus memakai tas biru dan oranye. Itu contoh mudah ya. Kayak gitu biasanya kuartor universal itu. Ini contohnya, semua gajah memiliki belalai.
pada kalimat di atas memiliki belalai, berperan sebagai predikat. Jika predikatnya kamu simbolkan sebagai B, maka penulisannya menjadi G sama dengan B. Gajah sama dengan predikat. Ya. Artinya, jika X adalah gajah, maka X mempunyai belalai. Ngerti gak? Kamu harus paham bahwa kalimat tersebut bukan kalimat kuator universal karena belum memuat kata semua. Agar menjadi kalimat kuator universal, kamu perlu menambahkan lambang kuatornya itu A kebalik ya. Sehingga menjadi AX, GX sama dengan BX. Nah, ini simpulannya. Setelah kamu tambah tanda kuator universal, kalimatnya menjadi gini. Untuk semua gajah, jika semua gajah adalah gajah, maka semua memiliki belalai. Ngerti gak? Jadi kuator universal itu kata kuncinya harus ada semua dan setiap. Semua harus memiliki, setiap orang harus memiliki. Kayak gitu. Kayak tadi contohnya, semua siswa harus memakai tas biru. Setiap siswa harus menggunakan tas oranye. Simpulannya, maka semua siswa harus memiliki tas biru dan oranye. Tadi contohnya gitu ya. Udah ngerti belum sampai sini tentang kuator universal? Adakah yang sebagian siswa gitu? Ya, betul. Lanjut ya ke kuator eksistensi, biar nanti makin tahu kayak gimana. Jika kuator universal ditandai dengan kata semua, maka kuator eksistensial ditandai dengan kata beberapa atau ada nih. Kalian ingat-ingat nih, tadi ingkaran dan negasi itu kata kuncinya tidak. Pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua itu salah. Kalau kuator universal itu harus ada kata setiap, semua. Nanti kesimpulannya itu berarti harus ada kata semua, kepemilikan. Nah, kuator eksistensial itu kata kuncinya beberapa dan ada. Ingat ya. Ini contohnya, beberapa orang rajin beribadah. Penulisan logika predikat tadi adalah ada X itu berarti orang rajin ya. Adalah orang yang dan X rajin beribadah atau menjadi ini ya. Jadi singkatnya ada beberapa orang ya orang dan beberapa orang yang rajin beribadah, maksudnya contohnya. Jadi lebih enaknya beberapa orang rajin beribadah. Ada beberapa orang yang tidak rajin beribadah. Maka beberapa orang itu ada yang pergi untuk beribadah. Kayak gitu jadi contohnya. Lanjut ya, biar ini enggak susah rumusnya. Masih ada yang lain. Kunci penang. Oh ya, bentar. Kak In ada masalah jaringan. Bentar dulu ya. Harap tunggu sebentar. Tadi Kak In ada koneksi jaringan. Udah belum? Belum ya? Belum Kak, share screen-nya belum muncul Kak. Kalian baik. Udah ada? Udah ya? Belum, Kak. Belum, Belum. Udah ada belum, Kak? Masih loading kayaknya Kak, share screen-nya. Ada belum sekarang? Belum. Masih belum Kak? Masih belum? Masih belum Kak. Masih loading kali ya? Sekarang belum? Belum Saya. masih. Nah, ini baru lagi loading.
Oke Kak, sudah Kak. Udah? Sudah Kak. Oke, kita lanjut ke kunci penalaran. Tadi ingat tadi tentang ingkaran, negasi, kuantor, esensial. Masih ingat? Coba kakak pengen tanya, kata kunci ingkaran negasi itu apa? Tidak. 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 Oke, kalau kuantor, universal sama esensial apa? Semua. Semua setiap, Kak. Oke, kalau esensial, Sebagian. oke. Berapa? Udah pada paham ya? Ya. Nah, itu kata kunci yang tadi kalian simpen baik-baik, jangan sampai pas nanti tes itu lupa. Oke? Kalian ingat-ingat. Nah, ini masuk ke implikasi. Nah, implikasi itu menurut saya yang bakal banyak banget hadir nanti di soal TIU. Nih ya, implikasi adalah pernyataan majemuk. Ada yang tahu majemuk itu apa? Majemuk itu terdapat 2 atau 3 kalimat. Sebab akibat yang dihubungkan oleh jika, maka, atau jika P, maka Q secara matematis dilambangkan P sama dengan Q. Ini rumusnya ya. P berarti kalimat pertama, Q itu kalimat kedua. Ya. Dalam hal ini, P disebut sebagai asidentis atau penyebab. Sedangkan Q disebut konsekuen atau akibat. Implikasi akan dinilai benar jika, ini agak banyak ya, P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka implikasinya benar. P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka implikasinya benar. P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka implikasinya benar. P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka implikasinya bernilai salah. Ini agak pusing sih, cuman kalian jangan matok ke P sama Q-nya sih. Kalian hafalin aja sih pola kalimatnya. Nih, tadi udah dikasih kunci kalau si implikasi itu ada kata jika atau enggak maka. Ya, ingat ya. Ini langsung ke contohnya aja. P-nya itu Betty mendapatkan uang di hari Jumat. Q-nya itu Betty pergi ke Yogyakarta. Kesimpulannya bakal jadi kayak gini. Jika Betty mendapatkan uang di hari Jumat, maka Betty pergi ke Yogyakarta. Nah, jadi si untuk implikasi ini bakal ada pola kalimat baru. Jadi si polanya itu nambah bakal jadi kayak suatu kalimat yang utuh, kalimat majemuk. Yang tadinya 2 kalimat, jadinya kalimat majemuk. Jadinya mereka bertumpuk jadi satu kalimat. Nah, ini Betty mendapatkan uang hari Jumat dan Betty tidak pergi ke Jogja. Nah, untuk yang contoh jawaban yang kedua ini termasuk ke pernyataan yang salah. Maksudnya salah itu si Betty-nya jadi nggak pergi ke Jogja. Kalau yang pertama itu kan benar. Betty pergi ke Jogja. Jadi si P sama Q itu kalau misalnya nanti ditanyainnya simpulan sih pasti ya di soal itu pasti simpulan yang ditanyainnya. Cuman si polanya ada yang implikasi, tadi ada yang negasi, ada yang esensial, universal gitu kan. Nah, kalian ingat-ingat, jadi si kalimat pertama itu ngejelasin tentang apa. Di sini contohnya si Betty itu mendapatkan uang dari Jumat. Titik. Udah, kalian itu harus paham, oh Betty mau dapat uang nih. Kalimat selanjutnya itu, Betty pergi ke Yogyakarta. Berarti si pola kalimat ini, nanti si Betty mau ngapain? Jadilah kalimat si P sama dengan Q itu, jika Betty mendapatkan uang di hari Jumat, maka Betty pergi ke Yogyakarta. Ingat ya, nambahnya jadi ada maka. Paham? Coba. Paham nggak? Ada contohnya nggak, Kak? Contohnya. Iya ya. Ketik aja kali ya. Jadi biar ini. Contohnya mau apa misalnya? Ada yang mau ngasih ini nggak? Atau dari saya dulu aja. Nih. Jadi
Jika Ilham Bentar. ya mau apa? Sok boleh. Sore. Sebentar, Soalnya bentar. kecil. Iya, nggak apa-apa. Sisain ya. Jika Ilham boleh Ini mau Zoom. Bentar. pergi. Ini polanya sama ya. Nih, jika ya. Supaya sama dengan Kia. Belum pakai jika dulu. Salah. Ini kalimat pertama. Disebutnya P ya. Ilham boleh pergi. Ki-nya Ilham sudah mengerjakan PR. Coba, kalau mau jadi implikasi ini gimana? Ingat, kata kuncinya jika ya. Ada yang mau ini? Jawab? Coba. Ilham boleh pergi. Kalimat pertamanya. Kalimat keduanya Ilham boleh pergi jika Ilham sudah mengerjakan PR. boleh. Ada lagi pola yang kedua bisa. Ada yang mau ngasih? Isi pertanyaan, pernyataan, jawaban. Ilham boleh pergi. Sudah mengerjakan PR, maka Ilham boleh pergi. Betul, bisa. Nah, kalau kayak gini gampang ya, kalau esai gini jawabannya. Jika sudah mengerjakan PR, Ilham boleh pergi. Betul. Paham di sini? Insya Allah, Atau- Kak. Oke, ini juga bisa nih. Jika Ilham boleh pergi, maka Ilham sudah mengerjakan PR. Ini polanya sama kayak di contoh. Nih, jadi ada 3 ya. Ada 3 jawaban. Ini sebenarnya betul ya, 1, 2. Tapi untuk di soal TIU, pasti jawaban yang paling tepat itu yang ketiga. Karena katanya harus ada jika dan maka. Nah ini ya. Harus ada kata jika dan maka. Belum tak matiin kamera nih. Bentar. Makan lagi. Paham ya? Nah. Ini namanya implikasi. Jadi pernyataannya itu bakal kayak gini. Atau bisa juga jadi tidak. Jika Ilham boleh pergi, Ilham tidak boleh pergi. Harus ada kata jika sama maka ya, Kak? Iya, itu kata kunci untuk implikasi. Jadi untuk Kalau salah satunya berarti enggak implikasi, Kak? Tergantung nanti. Jadi sisi logisme enggak sisi. Untuk soal yang materi ini, materi logika pengenalan itu sebenarnya jenisnya banyak. Cuman di dalam soal TIU itu kayak mereka tuh kayak satu jenis soal yang sama. Tapi sebenarnya mereka beda. Ada yang nanti tuh di soal misal soal 1 sampai 10 itu acak campuran dari universal dan esensial bisa jadi. Nah, soal selanjutnya bisa jadi cuman implikasi aja bisa. Atau dari soal nomor 1 sampai 10 itu campuran dari 3 jenis jenis si analogi ini. Jadi si implikasi juga tadi katanya bisa jadi kata tidak kalau ada itu pernyataannya itu salah. Jadi tergantung sama si soalnya itu si jawabannya itu yang paling benar itu apa. Sebenarnya kalau misalnya mencari jawaban untuk di penalaran logis itu agak susah sih. Tapi saya yakin pasti kalian ngerti. Nah, ini untuk implikasi sama ya kayak ini rumusnya. Apa kalau P itu benar, Q itu benar, berarti simpulannya harus benar. Ya? Kalau untuk ngebedainnya gimana, Kak? Kalau ini implikasi yang satunya quarter apa tadi? Oke. Nah, jadi untuk soal yang saya beberapa sudah baca itu bombo jatuh? Kita bisa tahu itu jenis soalnya dari
kayak gini. Mas, Implikasi kok tadi hilang? ingkaran dan negasi itu paling mudah sih. Jadi menurut saya ini ingkaran dan negasi itu nggak minim gitu ya hadirnya. Dan sedangkan untuk universal dan esensial itu si soalnya ditandain dengan kata semua dan setiap. Biasanya universal itu paling banyak. Kayak gini misalnya contohnya. Semua dokter lulusan Unpad. Setiap lulusan Unpad menjadi dokter. Berarti kita harus nyari simpulannya kan? Simpulannya biasanya akan mendekati jawaban yang emang benar-benar buat kita bingung. Oh, Nah, kalau itu soal yang universal ya, Kak? iya, itu universal. Jadi universal itu pasti Oh, cirinya, iya, iya. cirinya itu pasti akan ada kata semua dan setiap. Semua dan sebagian. Ya, setiap. Oh, setiap. Iya, iya. Iya. Kalau ekstensial itu contohnya pasti bakal ada kata cuman beberapa dan ada. Misal kayak gini, beberapa pelukis berdiam diri di depan. Ada penulis berdiam diri di dalam ruangan. Nah, itu ekstensial. Biasanya ekstensial itu rumpang. Maksudnya rumpang itu yang tadi. Jadi kaitannya sama yang kalimat pertama kedua itu nggak ada. Biasanya. Iya, Kak. Nah, kayak gitu. Paham ya? Paham, Kak, paham. Oke. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Sebenarnya rumusnya kalian nggak usah terlalu ini, cuman secara singkatnya kayak gini. P itu kan pernyataan awal. Pernyataan awal itu benar, berarti Q-nya itu benar, berarti simpulannya benar. Kalau P-nya itu benar, Q-nya salah, berarti pernyataan salah. Berarti salah itu bakal ada kata tidak, atau salah satu jika makanya itu nggak masuk gitu. Ini kalau pertanyaan P-nya salah, kalimat pertama salah, Q-nya benar, P-nya benar. Jawabannya pasti benar yang tadi ya. Ini kalau pertanyaannya dua-duanya salah, hasilnya tetap benar. Jadi pada sifat implikasi ini, P dan Q, P disebut sebagai hipotesa dan Q sebagai eksklusi. Tadi ya, sebab akibat. Pada implikasi ini akan menilai salah ketika konsultasi, salah dan hipotesa benar. Itu implikasi ya. Lanjut. Di sini ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung atau secara matematis disjungsi ditulis sebagai versi Q yang berarti P atau Q. Nih, ini juga biasanya bakal muncul di soal. Kayak gini biasanya contoh soalnya. Contohnya ya nih. Sekolah libur pada hari Sabtu, sekolah libur pada hari Minggu. Disjungsinya kayak gini, sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu. Gampang ya? Gampang nggak? Jadi disjungsi itu disatuin gitu, si pernyataan awal sama yang keduanya itu. Ngerti nggak? Jadi Kalau tinggal sekolah libur ditambahin. pada hari Sabtu dan Minggu, Kak? Iya. Iya, disjungsinya itu tinggal ditambahin atau. Sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu. Misal gini, contoh yang mudahnya, saya suka coklat. Saya suka green tea. Berarti tinggal gimana? Saya suka coklat atau green tea. Jadi gitu. Jadi si fungsi P-nya itu sebagai atau. Suatu disjungsi, ya, boleh, kenapa? Kalau pakai kata dan enggak bisa, Kak? Enggak, di sini untuk disjungsinya itu si P-nya itu sebagai atau. Oh ya, siap. Oh, kalau dan juga bisa kalau misalnya kayak gini. Suatu disjungsi akan nilai benar jika salah satu pernyataan nilai benar atau kedua pernyataan P dan Q nilai benar. Bagaimana dengan ingkaran dari disjungsi? Ingkaran disjungsi ini ternyata bisa pakai dan ya, maaf. Ini contoh kedua. Yang tadi contoh yang V-nya itu sebagai atau. Nah, si fungsi ataunya itu bisa jadi dan. Sekolah tidak libur pada hari Sabtu dan Minggu. Di sini nih, lihat ya, contoh yang pertama itu sekolah libur pada hari Sabtu, sekolah libur pada hari Minggu. Di sini disjungsinya jadi sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu. Yang contoh kedua, ingkarannya itu jadi berubah maknanya. Sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu. Karena kalau udah jadi disjungsi ya, ini udah jadi disjungsi. Sekolah tidak libur pada hari Sabtu dan Minggu. Ketika jadi dan, si ingkarannya itu udah berpindah maknanya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan lagi libur di hari Sabtu dan Minggu, tapi di sini jadinya sekolah tidak libur pada hari Sabtu dan Minggu. Jadinya ada proses perpindahan luas kata tidak.
Ketiga, jadinya kalau contoh tadi yang saya omongin, saya tidak suka coklat dan green tea. Kalau posisi rumusnya jadi lingkaran yang salah. Ngerti gak? Teman tanyain dulu, nggak ngerti? Paham? Sampai di sini? Maksud dari disjungsi dan lingkaran yang sebelumnya jadi disjungsi. Nah, tapi kalian jangan ke distract sama disjungsi ini ya. Disjungsi itu kalau saya baca-baca itu jarang muncul. Lanjut ya. Lanjut ya. Di sini ada konjungsi. Pas udah pada tahu ya konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata hubung, tanda penghubung. Lanjut ya. Konjungsi adalah kalimat majemuk yang dihubungkan oleh tanda hubung dan secara matematis dilambangkan dengan P kuadrat aja ya, kuadrat Q. Untuk lebih jelasnya simak contoh berikut. Nopi memiliki hewan peliharaan kucing. Nopi memiliki hewan peliharaan kelinci. Konjungsinya, Nopi memiliki hewan peliharaan kucing dan kelinci. Nah, di sini karena konjungsi itu bebas, bisa pakai dan atau kalau misalnya menyebutkan nama barang, beberapa konjungsi akan nilai benar jika dua pernyataan P dan Q nilai benar. Jika salah satu pernyataan salah, nilai ukuran konjungsi juga akan salah. Di sini contoh keduanya, Nopi memiliki hewan kucing dan kelinci. Untuk pernyataan yang lingkaran yang salahnya itu, Nopi tidak memiliki peliharaan kucing atau kelinci. Jadi ngerti ya maksudnya lingkaran konjungsi itu yang salah, pernyataan yang tidak salah gitu. Ini konjungsi juga jarang muncul, tapi setidaknya kalian tahu gitu. Oke, waktu kita 30 menit lagi ya. Lanjut ya. Jadi kalian jangan ke-distract sama disjungsi konjungsi. Yang penting kalian tahu ya, jenis-jenis silogis itu ada banyak, dan ini termasuk. Lalu ada biimplikasi. Biimplikasi merupakan pernyataan majemuk, kalimat terbuka yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika secara matematis dilambangkan dengan P panah Q. Untuk lebih jelasnya simak. Lisa memberikan uang kepada adiknya. Lisa lulus ujian. Jadinya, simpulannya, Lisa akan memberikan uang kepada adiknya jika dan hanya jika ia lulus ujian. Ini agak susah sih. Sebenarnya untuk Lisa akan memberikan uang kepada adiknya jika ia lulus ujian juga itu udah betul. Nah, biimplikasi juga kadang muncul, cuman nggak terlalu menonjol gitu. Kadang cuma 2 soal atau 1 soal. Kayak biimplikasi itu sebenarnya sama kayak yang tadi, kayak yang ini. Ada kata jika dan maka. Soalnya sama kan dari namanya juga, ini implikasi, ini diimplikasi. Cuman beda penyebutannya aja. Paham ya? Nah, ini penarikan simpulan. Nah, penarikan simpulan itu ada modus ponens dan modus tollens. Ini salah, saya pindahin dulu ya. Nah, terus ada silogisme. Nah, ini adalah soal atau materi yang bakal banyak muncul karena tentang premis. Silogisme merupakan penarikan kesimpulan dari 2 pernyataan implikasi atau silogisme adalah sebagai berikut. Jika P sama dengan Q benar dan Q dan R benar, maka PR benar atau dinyatakan dalam bentuk premis. Premis 1 itu P sama dengan Q, premis 2 itu Q sama dengan R. Kesimpulannya Q sama dengan R. Contohnya, premis 1, jika rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Jika pulang, maka ayah pulang. Kesimpulannya, jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Paham nggak? Nah, untuk soal silogisme pasti banyak muncul. Nah, kadang silogisme juga nggak selalu jika, bisa semua, bisa beberapa, bisa seluruh, tapi si kesimpulannya itu harus sama kayak R. Ngerti nggak? Jadi si premis 1, si premis 2-nya itu berperan sebagai sebab akibat. Jika rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Nah, di kesimpulan, maka ibu pulangnya itu sudah tidak berfungsi. Di kesimpulan cuma disebutkan jadi, jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Ngerti nggak? Ini tuh paling sering muncul. Lanjut dulu ya.
Nih, ada Berarti modus kalau ponens. Kak, berarti kalau Ya. tidak ada di rumus itu yang jawabannya tidak dapat disimpulkan itu. Berarti kecuali yang rumus itu tidak dapat disimpulkan. Gitu lah. Iya, ya. Nah, kadang biasanya di silogisme juga ada jawaban yang pernyataannya tuh semua jawaban tidak benar. Bisa jadi karena kadang menjebak banget silogisme itu. Karena gini kan rumusnya itu P sama dengan Q sama dengan R, P sama dengan R. Si P-nya itu kan si ibu ya, anggap aja si P-nya si ibu. Si ibunya itu udah nggak ada gitu. Di ruas langit kesimpulannya itu tidak berfungsi gitu. Sedangkan kita kadang yang mikirnya terlalu istilahnya over lah ya, negatif tinggi. Loh, si ibunya kan ini harusnya ada. Misalnya, jika rumah tidak dikunci, maka ibu dan ayah pulang. Kalau kitanya keburu pengen cepet-cepet beres gitu kan, pasti. Misal si jawabannya itu jawaban yang paling bawah. Kita karena ingatnya ibu dan ayah, pasti nyari jawabannya itu yang ada ibu dan ayahnya. Iya nggak? Betul, Kak, betul. Nah, ingat lagi ya, silogisme itu P, Q benar, dan QR benar, maka PR benar. Cuman, pasti ada salah satu, bukan peran lah ya, salah satu kedudukan itu ada yang hilang gitu. Kayak di kesimpulan ini, jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Jadi si ibu mah dilupain gitu. Karena si R-nya sekarang yang harus dijelasin gitu, disimpulin. Kayak gitu ya. Lanjut dulu ya. Sebelum waktunya habis, sekarang ada modus ponens. Nah, modus ponens mengikuti aturan berikut ini. Makanya ini sebenarnya si modus ponens itu sama kayak silogisme. Ada premisnya. Langsung ke contohnya ya. Jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Ini P-nya ya, P sama dengan Q. Reni mengikuti lomba tari. Kesimpulannya, Reni rajin berlatih. Bingung kan? Bingung ya? Untuk phoneme itu, aturannya cuman jadi kesimpulannya itu cuman jadi Q. Kita taruh si Q-nya itu di akhir aja. Reni rajin berlatih. Si P-nya kita lupain aja. Karena si satu perannya itu cuma si Reni. Nih, kita coba langsung lihat yang ini ya. Sama ini kayak yang tadi. Sini perbedaannya, premis 1. Jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. P sama dengan Q. Reni tidak rajin berlatih. Sama dengan kuadrat Q. Reni tidak mengikuti lomba tari. Di sini kata kuncinya, bahas ya. Di sini kata kuncinya itu rajin berlatih. Reni mengikuti lomba. Si premis 2-nya itu udah gak jadi kesimpulan. Kesimpulannya itu kalau di phoneme ya. Kalau di phoneme itu ada di awal. Nah, ciri-ciri phoneme itu pasti kalimat pertamanya panjang. Ingat ya. Kalau phoneme itu pasti panjang dan ada majemuk. Majemuk itu ada dalam satu kalimat ada 2 aktivitas yang dilakukan. Nih, yang pertama, jika Reni mengikuti lomba tari, ini kalimat pertama. Terus ada makanya, Reni rajin berlatih. Ini disebut majemuk. Majemuk bertumpang tindih karena ada 2 pola. Ada 2 aktivitas si Reni di sini tuh. Si P-nya itu udah dibahas di pertama. Di jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Nah, simpulannya itu Reni rajin berlatih karena sering mengikuti lomba tari. Nah, yang ini, jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Ini sama, ini majemuk. Kalimat majemuk. Ada 2 aktivitas yang dilakukan, atau 2 kata kerja, mengikuti dan rajin. Reni tidak rajin berlatih. Nah, karena tidak rajin berlatih, si polens itu istilahnya kebalikannya dari phoneme. Jadi aktivitasnya tidak aktif gitu. Reni tidak mengikuti lomba tari. Nih, kata kuncinya P ya, ada di P, tetap ada di P. Nih, si rajin berlatihnya itu di tolens itu dibahas 2 kali. Di sini, di phoneme juga, mengikuti lombanya dibahas 2 kali. Tapi yang diambilnya itu cuman ini. Sama ini juga. Reni tidak rajin berlatih. Di sini juga ya. Tapi yang diambilnya cuman ini. Ngerti gak? Diambilnya salah satu yang
menonjol, beda sendiri. Pasti di soal juga gini polanya. Kesimpulannya adalah, nah, kalau misal pola soalnya kayak gini, gampang. Kalian coret yang samanya, nemu deh simpulannya, kayak gitu. Sama Yang ini sering juga. keluar yang silogisme itu Kak katanya. Iya, jadi silogisme itu yang termasuk premis. Ntar ya, dikit lagi PPT-nya. Nah, ini penarikan simpulannya. Sama kayak tadi, penarikan simpulan adalah konstruksi dan beberapa pernyataan majemuk premis yang saling terkait. Ini silogisme yang tadi P sama dengan Q, Q sama dengan R, P-nya itu akhirnya di R nih, silogisme ini kan. Silogisme juga, nih, maka ibu pulangnya itu dibahas 2 kali. Ya, ibu pulangnya 2 kali. Nih, kalian lihat ya silogisme. 2 kali ibu pulangnya. Tapi yang disebut di kesimpulannya, si silogisme itu cuma si ayahnya. Jika rumah itu dikunci, maka ayah pulang. Di sini si ibunya kita udah coret aja. Karena udah 2 kali kebahas gitu. Itu kata kunci yang mudah ya. Kalau ada 2 kalimat kayak gini, dan ada pengulangan aktivitas yang sama dari salah satu subjek, coret aja. Oh ini tuh udah, berarti ini bukan simpulannya. Berarti simpulannya tuh cuma si satu subjek, si ayah. Jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Ketemulah kan jawabannya. Sama kayak ini. Ini lomba tarinya 2 kali dibahas. Disebutkan di dalam kalimat. Tapi akhirnya yang diambil simpulannya cuma Reni rajin berlatih. Ya. Ini juga sama. Ini sama kayak tadi rumusnya. Ini tipsnya. Pertama, pahami dan analisis pernyataan yang diberikan soal. Tentukan kesimpulan logis yang sesuai dengan pernyataan atau fakta yang diberikan soal. Yang tadi, fakta itu maksudnya sebab akibat, rumusnya, hipotesisnya, trik model soal pengetahuan logis, pahami makna kata nih. Semua memiliki makna yang sama dengan kata setiap, yaitu tanpa terkecuali. Pahami makna kata beberapa memiliki makna yang sama dengan kata ada, sementara, dan sebagian. Terus tambahan lagi, jadi ada kata juga jika dan maka. Terus ada ingkaran, jadinya tidak atau aktivitas yang tidak aktif gitu ya. Nah ini ada contohnya. Ini premis satunya, jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Andi rajin belajar. Berarti kita ambil yang ininya, simpulannya. Nah, premis 1 P sama dengan Q, premis 2 P, kesimpulannya harus Q. Berarti Q itu ini. Jadi kesimpulannya adalah Andi juara kelas. Kita coret aja ini yang samanya, rajin belajarnya. Nih, itu phonemes ya. Terus, polens, jika hari hujan, maka sekolah libur. Sekolah tidak libur. Kesimpulannya ini, rumusnya kayak tadi. Kesimpulannya itu adalah hari sekolah libur. Maaf, ini nggak ketulis. Jadi kesimpulannya, sekolah libur, hari tidak hujan. Ngerti kan? Ini yang polens. Sekarang yang silogisme. Jika Ani nakal, maka ibu marah. Jika ibu marah, maka Ani tidak dapat uang saku. Kesimpulannya, jika Ani nakal, maka Ani tidak dapat uang saku. Nah, jika ibu marahnya itu kita coret aja, karena udah 2 kali penyebutan. Mudahnya gitu. Kalau soalnya, polanya kayak gini. Jadi kita cari si subjeknya yang melakukan aktivitas yang beda. Di sini, si premis pertamanya, Aninya nakal. Nggak disebutin di premis 2-nya. Berarti masuk kesimpulan. Maka Ani tidak dapat uang sakunya juga masukin di kesimpulan. Premis 1-nya itu Q, premis 2-nya itu R, kesimpulannya itu harus R. Jika Ani nakal, maka Ani tidak dapat uang saku. Ini contohnya. Nah, biasanya di soal TIU itu kayak gini, semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Pembahasannya, siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi.
Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Jadi sebagian siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Jadi di sini tuh jawabannya ada dua. Jadi kalau ada soal pola kayak gini, jawabannya nggak akan beda jauh kayak yang ini atau kayak yang ini. Yang A bedanya ini nggak jadi majemuk. Si kesimpulannya jadi satu pola gitu, jadi setara, cuman satu aja. Kalau yang ini jadinya majemuk. Majemuk bertingkat karena ada penyebutan tiga aktivitas siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Jadi sebagian siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Jadi dari satu pola ini disebut semua gitu. Sedangkan yang jawaban simpel ini siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi kayak gitu. Paham? Jadi si silogisme itu nggak akan beda jauh. Jawabannya itu kayak gini. Paham? Masih ada waktu 17 menit lagi. Ada yang mau tanyain dulu tentang logika pengenalan. Emang ini agak banyak sih, dan yang harus kalian pahami itu emang tentang yang sulitnya, yang silogisme itu, yang tentang premis 1, premis 2, yang akhirnya harus kayak gimana. Kadang rumusnya kita udah paham, tapi karena jawabannya panjang kayak gini, kita tuh jadi bingung gitu. Jadi kalau misalnya mau nentuin jawaban, menurut saya mending coret-coret gitu sih soalnya. Kalau boleh ya. Jadi enak gitu. Kasih soal Kak biar jawab bareng-bareng. Ada soal, Kak. Boleh, sebentar ya. Coba untuk yang nomor 2, ini termasuk jenis soal apa? Ada nggak di itu? Cuman PowerPoint ya? Iya, Kak. Nggak ada slide soalnya. Sebentar ya, saya copy-in aja. Coba. Nah, ini jenis soal apa, terus harus sebenarnya kayak apa? Oh, gini jadinya. Nah. Nggak apa ya, gini aja. Coba. Semua influencer selalu menggunakan iPhone. Fadli adalah seorang influencer yang tidak suka Apple. Jadi, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Semua influencer selalu menggunakan iPhone. Fadli adalah seorang influencer yang tidak suka Apple. Ini termasuk silogisme. Kak. Ada jawaban lain? Ada yang mau jawab jawaban lain? Katanya ada lagi. B, Kak. B. C. Ada yang C, oke. Ini termasuk silogisme ya. Cuman jadinya silogisme ingkaran karena ada kata tidak suka.
Udah ya. Jawaban yang tepatnya itu C. Kenapa? Karena di sini semua influencer selalu Keren. menggunakan iPhone. Fadli adalah seorang influencer yang tidak suka Apple. Jadi, nah, kadang silogisme itu harus ada salah satu kosakata yang bertambah gitu. Nah, ini jawaban yang menjebak itu pasti kayak gini. Pasti sih jawaban Q itu kayak gini semua polanya. Yang A, tidak masuk yang A ya. Fadli seorang influencer yang tidak suka menggunakan iPhone. Ini bukan simpulan, karena ini udah disebutin di sini. Paham ya? Terus, di pola ini itu, udah disebutin ini, berarti yang ini juga jawabannya bukan ini gitu. Nih ya, kata kuncinya itu semua influencer selalu menggunakan iPhone. Jadi si kunci kuncinya emang iPhone. Yang B, semua influencer tidak suka Apple. Enggak, kan influencer itu menggunakan iPhone. Si Padli salah satu influencer ini nggak suka Apple. Nah yang C, walaupun tidak suka Apple, Padli memiliki iPhone. Apple tidak menambah prioritas seorang influencer. Ini udah jelas salah ya. Gak ada kaitannya sama premis 1, premis 2. Terus, sebagai influencer tidak menggunakan iPhone. Salah. Ini pernyataan salah. Karena udah disebutin semua influencer selalu menggunakan iPhone. Nah, sebenarnya B sama C itu hampir mendekati. Karena sama. Ngebahas simpulan yang emang si semua influencer itu pakai iPhone, tapi si Padli itu tidak suka Apple. Tapi di sini salah pernyataannya. Yang nggak suka Apple itu cuma si Padli. Hilang. Paham? Jadi untuk mengisi semua tentang view, ya semua tentang view itu bisa kayak gini caranya. Sama kayak tadi sinonim. Kalau sinonim itu enaknya, kalau boleh coret-coret itu kayak tadi aja. Maknanya ini tuh kayak gimana, kalian tulis-tulis aja biar paham. Nah, untuk view juga boleh silogisme tuh kayak gini. Jadi nyimpulinnya itu kalian pasang-pasangin aja gitu setiap kalimat majemuknya. Influencer tidak menggunakan iPhone, baca lagi influencer kan pakai iPhone gitu kan. Terus kalau yang A, Padli emang influencer tapi tidak suka menggunakan iPhone, udah dibahas di sini. Jadinya kita harus mencari simpulan yang lain gitu kan. Jadinya ada ingkaran, jadinya ada kata walaupun. Yang tadi disebutkan contoh sebelumnya, ingkaran itu jadi ada penambahan tidak suka, tidak, jadinya atau jadi dan, kayak gitu. Paham? Coba satu lagi ya. Ini menurut saya mudah. Nah, 10 menit lagi. Baca dulu soalnya. Ichwan dan Lela adalah sepasang kekasih. Ichwan dan Lela sedang saling menyayangi. Lela ternyata selingkuh dari Ichwan. Ini ada majemuk, jadinya 3 kalimat. Jadi, titik-titik, jawabannya apa? Ini gampang. Ini termasuk ingkaran ya. Kalau ingkaran berarti ada kata tidak. Tuh udah dikasih jawaban bocoran. Berarti ini bukan jawabannya. Ini bukan jawabannya. D kayaknya, Kak. Ada jawaban lain? A, Kak. Yang lain? D, Kak. Jawaban yang tepatnya itu A. Ichwan dan Lela tidak saling menyayangi lagi. Karena ini termasuk keingkaran, jadinya harus ada kata tidak. Nah, untuk Lela tidak memiliki pasangan lagi di sini karena pembahasan awalnya itu tentang Ichwan dan Lela adalah pasangan kekasih. Berarti ini P kan. Ichwan dan Lela sedang saling menyayangi. Ini Q. Lela ternyata selingkuh dari Ichwan. Ini udah jadi simpulan sebenarnya.
Udah jadi R si rela ternyata selingkuh ini. Kesimpulan terakhirnya itu jadi ingkaran, jadi nambah gitu. Jadinya Ichon dan Lela tidak saling menyayangi lagi karena si kata kuncinya itu ada di sini. Ada di ki. Ingat ya, silogisme itu kata kuncinya ada di ki. Ini ketiganya itu jadi R. Ini P. Udah paham? 8 menit lagi. Ada yang mau tanyain? Atau udah paham? Kayaknya kalian harus latihan banyak sih untuk silogisme ini. Karena untuk dikasih contoh kayak gini tuh pola yang saya berikan pasti sama. Kecuali kalau misalnya kalian latihan, pasti akan ada peningkatan. Maksudnya peningkatan itu jadi tahu, oh ini tuh termasuk apa, ini tuh termasuk implikasi. Oh ini ternyata tentang kuartal universal. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain? Ingat kuncinya ya, kunci tentang harmonis, penarikan simpulan. Ada yang tanyain? 7 menit terakhir. Udah ada? Udah ya, kayaknya udah pada paham semua ya. Kalau gitu, saya akhirin share screen-nya ya. Iya Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Ya, makasih ya buat semua ini partisipasinya, walaupun sudah berkurang karena emang ini hari Minggu terus sore. Maaf tadi di awal saya ada kendala. Semoga untuk di penyampaian materi saya selanjutnya itu tidak ada kendala. Untuk yang boleh tanya-tanya mungkin boleh ke Aisyah, ke Kak Isan atau yang lain sebagainya. Ya. Baik, Kak. Makasih. Jangan lupa ya. Terus Iya, Kak. kalau Korea Makasih, Kak. digital ya. Ya. Jangan lupa komentar suara Doain Kak lulus Kak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak In untuk yang telah mengajar pada siang sampai sore hari ini. Untuk materinya jangan lupa di-share ya Kak. Terus untuk yang tadi yang udah di tengah-tengah Kakak janjikan materinya di-share, besok pagi bisa PC Kakak ya, besok atau nanti sore. Atau agak malaman PC Kakak buat Kakak kirimin materinya. Kalau nggak salah nanti ada 2 materi yang Kakak kirimin. Kalau satu nanti Kakak kirim di grup Telegram, satunya lagi khusus buat yang tadi Kakak janjikan yang udah di screenshot yang di tengah-tengah gabung itu ya, sama yang dari awal sampai akhir. Oke, karena ada sore dan mas waktu asar, Kakak akhiri aja. Terima kasih buat kalian yang telah bergabung dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan Kak In bermanfaat buat semuanya. Dan semoga yang mau tes SKD besok bisa lancar ya. Dan bisa lolos dan masuk perankingan. Sekian, mohon maaf dari Kakak apabila ada kendala. Amin. Ya. PC di WA ya. Kalau untuk info nomor WA-nya bisa lihat di IG ya. Jadi di IG ada kok nomornya, nomor WA adminnya. Bisa follow Korea digital ya guys. Iya Kak, siap. Oke. Ya, sekian dari Kakak. Mohon maaf apabila ada kendala, apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Record Kakak upload besok siang ya. Udah. Baik, Kak. Oke, semangat berjuang semuanya.